Kita sumber bencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfian Rikoto. Salam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari keramaian. Di samping memperkuat imunitas, jangan lupa memperkuat keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, sebelum masuk materi, ada baiknya kita renungkan sebuah kalimat bijak berikut. Refleksi diri. Saya mengutip dari salah seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Katanya, hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Ya, betul. Kita tidak boleh diam. Apapun yang terjadi, selama kita masih hidup, kita harus bergerak. Semangat. Materi kita sekarang adalah afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan para penutur bahasa dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Dua kata itulah yang mewarnai proses bahasa dalam berbicara. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Sementara kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan, reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan dalam berbicara. Dalam proses afiksasi, kita akan menemukan beberapa perubahan. Misalnya, kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan. Misalnya, kata hisap. Kalau mendapat imbuhan dia akan menjadi menghisap. Hisap kata dasar, menghisap verba. Asal diberi imbuhan menjadi berasal jika menjadi verba. Sebut diberi imbuhan disebut, dia akan menjadi verba. Afiksasi membuat sebuah kata akan berubah menjadi kelas kata yang lain. Sekarang mari kita menukik kepada afiksasi. Afiksasi dalam leksikal atau makna kamus adalah pengafiksan, yaitu proses penambahan afiks, baik itu prefik, infik, konfik, dan sufik pada kata benda. Prefik atau awalan. Proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan untuk dasarnya, atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Itu awalan atau prefik. Contoh, prefik atau awalan di, ter, ke, se, me, pe, pra, a, per, ber, dan sebagainya. Kedua, infiks. Proses pembentukan kata dengan menambah afik atau imbuhan di tengah atau bentuk dasarnya. Afik-afik yang ditambahkan tersebut disebut infik atau sisipan. Proses pembentukan kata telinjuk,
gemetar, gerigi, itu dilakukan dengan menambahkan infix di tengah bentuk dasarnya. Contoh lain adalah L, R, M, dan IN. Dalam bahasa Indonesia, jumlah infix sangat terbatas. Hanya ada 3 infix yang sudah disebutkan di atas. Lalu kita juga menemukan infix in yang seperti digunakan pada kata sinambung. Selain kata sinambung, ada kata lain yang seakan-akan dibentuk dengan infix in, yaitu kata kinerja. Padanan kata performance dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah suffix. Proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Maka afiks itu disebut suffix atau akhiran. Akhiran-akhiran asing yang lain dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu isasi, is, dan sebagainya. Sehingga beberapa akhiran asing tersebut disebut sufiks serapan dari bahasa lain. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenal 2 afiks. Pertama sekali adalah afiks asli, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa Indonesia. Misalnya me, ber, ter, l, m, r, i, kan, dan lainnya. Yang kedua adalah afiks serapan, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Misalnya man, wan, isme, isasi, dan lain-lain. Nah, sekarang ini saya tayangkan ada contoh afiksasi. Silahkan lihat ada 10 contoh. Nanti kata berbuahannya, jenisnya apa, imbuhannya apa, dan apa bentuk kata dasarnya. Disimak ya. Sudah? Nah, sekarang kita latihan. Marilah kita analisis afiksasi yang terjadi pada kata berimbuhan berikut. Silahkan dicatat, buat di buku latihan ya. Ini nanti dikumpulkan secara pribadi. Materi berikutnya, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Baik, bisakah Anda membedakan kedua kalimat tersebut? Mananya kalimat definisi, mananya kalimat deskripsi? Bisa? Coba. Nah, simpan dulu jawaban atau konsep Anda. Mari kita lihat
contoh kalimat berikut. Ini saya ambil dari teks laporan hasil observasi wayang. 1. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. 2. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. 3. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu bentuk pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Dan yang terakhir, yang keempat, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Jadi bahasa Jawa, suket, artinya rumput. Nah, 4 kalimat ini merupakan kalimat definisi. Perhatikan apa yang menandai, yang menjadikan ciri khas kalimat ini adalah kalimat definisi. Saya sudah menandainya dengan warna merah. Betul, adalah, merupakan, itu konjungsi dari kalimat definisi. Jelas ya? Sekarang mari kita cermati contoh kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi wayang. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau. Tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Yang kedua, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Yang ketiga, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. 4. Selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau sering disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. 4 kalimat ini merupakan contoh dari kalimat deskripsi. Coba perhatikan kata yang diwarnai warna merah. Inilah penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat deskripsi. Sekarang silakan Anda simpulkan sendiri. Apa itu perbedaan antara kalimat definisi dengan kalimat deskripsi? Sudah? Nah, sekarang saya coba pandu ya. Jadi, kalau kita buat kesimpulan, kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif yang ditandai dengan konjungsi adalah dan merupakan. Terus, kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif seperti terbuat, terdiri, dimainkan, dan sebagainya. Itulah penanda kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Semoga paham. Terima kasih. Jumpa lagi. Merdeka!